Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat beraktivitas bagi teman-teman yang mungkin masih berkegiatan di luaran, dan selamat berakhir pekan buat teman-teman yang menikmatinya bersama teman, bersama keluarga, bersama kawan-kawan tongkrongan mungkin. Pokoknya semoga teman-teman enjoy menjalani hidupnya masing-masing. Amin. Terima kasih ya teman-teman yang selalu mensupport channel saya, yang sudah komen, like, share, dan juga terima kasih atas kritik dan sarannya. Teman-teman sekalian, mohon maaf ya, ini suaranya mungkin agak bising karena tempatnya ini dekat jalan raya, kemudian juga cuaca lagi hujan. Gimana akhir-akhir ini memang cuaca lagi nggak jelas gitu. Tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan, tiba-tiba token listrik bunyi, tiba-tiba gas habis, tiba-tiba minyak goreng langka, tiba-tiba pengen rebahan, tiba-tiba rekening kosong. Parah deh pokoknya, akhir-akhir ini lagi nggak jelas. Teman-teman sekalian, ya di konten kali ini saya ingin membahas satu tema yang juga dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang pro dan kontra. Nah, kenapa saya membahas tema ini? Karena pro dan kontra itu menjadi sebuah konsekuensi, resiko, keniscayaan yang tidak bisa kita hindari. Pro dan kontra menjadi sebuah reaksi daripada kehidupan interaksi sosial, bermasyarakat, berkeluarga, berteman, bahkan berbangsa dan bernegara. Mungkin secara sederhana pro dan kontra ini kita bisa artikan sebagai sebuah reaksi dari tindakan, ucapan, atau sikap kita. Nah, pro dan kontra ini adalah pro itu bisa diartikan sebagai setuju, dan kontra seperti tidak setuju. Sama, setuju, tidak setuju, sependapat, tidak sependapat, atau suka dan tidak suka. Pro dan kontra ini sangat dekat dengan kehidupan kita, tidak bisa kita hindari. Nah, juga jangan menjadikan pro dan kontra ini menjadi sebuah alasan yang rumit bagi kita. Kenapa? Ya sebenarnya hidup ini yang lebih tahu, yang lebih paham yang terjadi sebenarnya adalah diri kita sendiri. Nah, pro dan kontra ini cukup kita jadikan sebagai referensi, cukup kita jadikan sebagai cerminan untuk kita bagaimana terus membenahi diri kita agar lebih baik. Nah, sebelum membahas jauh tentang pro dan kontra, saya ingin bercerita tentang sebuah kisah fiksi, yaitu tentang ayah dan anak yang dikisahkan mereka berdua menaiki unta. Baru pulang dari kota. Nah, ayah dan anak ini sudah berjalan sekitar 10 km. Sampai pada akhirnya mereka tiba di suatu desa, dan di situ ada perkumpulan orang di pinggir jalan. Nah, ayah dan anak ini sedang menaiki unta. Nah, tiba-tiba sekumpulan orang itu berkomentar kepada si ayah yang menunggangi unta itu. Dia bilang, "Gimana sih?" Ini bahasa sekarang nih. "Gimana sih? Tidak kasihan apa sama hewannya? Hewan masa dinaiki berdua gitu. Harusnya kan si ayah di bawah lah gitu." Akhirnya mereka pun mendengar kata-kata itu. Si ayah akhirnya turun. Dia membawa untanya, dan anaknya masih di atas unta. Berjalan sampai akhirnya mereka berdua ini sampai di sebuah desa juga. Ada sekumpulan orang lagi di situ, sedang nongkrong ya di sebuah pertigaan seperti itu. Dibicarakan lagi, dikomentari lagi. Dia bilang, "Gimana sih jadi anak? Jadi anaknya sekarang yang dikomentari. Tidak kasihan apa sama bapaknya sudah tua? Masa enak-enakan di atas unta, si ayah malah yang di bawah yang menuntun." Akhirnya si anak juga ikut turun. Akhirnya mereka berdua menuntun unta sampai sudah sekitar 2-3 km. Di sebuah desa lagi dibicarakan lagi.
Nah, komentar yang selanjutnya ini luar biasa menyakitkan. Gimana sih jadi manusia punya otak kok nggak dipakai? Ada kendaraan, ada unta, bukan dinaiki malah cuma dituntun gitu. Akhirnya singkat cerita ini selesai. Kalau dilanjutkan cerita ini tidak akan selesai, teman-teman sekalian, karena si ayah tadi yang menuntun unta ini dia mendengarkan apapun yang dikomentari oleh orang. Yang perlu kita telaah, yang perlu kita ambil hikmah daripada cerita fiksi ini adalah pro dan kontra. Yang pertama itu pasti ada dalam kehidupan kita, dimanapun, kapanpun, pasti ada. Kita tidak bisa menghindari itu. Nah, yang perlu kita lakukan adalah membentengi diri kita, memfilter setiap apa-apa yang masuk kepada telinga kita, mata kita, hati kita, agar apa? Agar kita tidak distract ya oleh sebuah reaksi sosial tersebut. Sebaik apapun kita, sekeras apapun kita memperbaiki diri, akan muncul orang-orang yang juga tidak sependapat dengan kita, dan itu wajar gitu. Jangan pernah menjadikan pro dan kontra ini sebagai sebuah patokan utama untuk kita menjalani hidup. Kenapa? Karena kita akan stres. Ya lagi pula kan kita diciptakan ke dunia bukan hanya untuk memuaskan orang lain. Yang terpenting sebenarnya adalah bagaimana kita menjadi insan, menjadi manusia yang merdeka secara utuh sebagai manusia. Ya, kita punya akal, kita punya perasaan. Ya, kita filter setiap perkataan itu agar apa? Agar kita benar-benar menjalani hidup kita. Kita tidak sepenuhnya didikte oleh orang-orang yang mungkin mereka tidak tahu sebenarnya apa yang kita hadapi. Karena yang paling tahu, yang paling paham tentang hidup kita ya diri kita sendiri. Kalau ada istilah familiar di telinga teman-teman sekalian, itu ada sebuah kalimat, kita diciptakan cuma punya 2 telinga dan 2 tangan. Nah, terhadap orang-orang yang bicarakan kita di luar sana, tangan kita tidak akan mampu menutup setiap mulut orang gitu. Tapi 2 tangan kita ini bisa kita gunakan untuk menutup telinga kita. Tapi bagi saya mungkin agak ekstrim ya, tapi ada benarnya juga gitu. Ya karena kenapa? Yang paling tahu yang sesungguhnya terjadi adalah diri kita. Mari kita jadikan pro dan kontra sebagai sebuah telaah, referensi, cerminan untuk bagaimana kita terus memperbaiki diri. Kalau kita ambil kisah gitu, setingkat Nabi dan Rasul saja, ya pasti ada pro dan kontra juga. Akan ada orang-orang yang suka dan tidak suka juga. Nah, apalagi kita sebagai manusia yang penuh dengan kekurangan ini gitu, penuh dengan keterbatasan, hilaf, salah ini, ya pasti akan ada pro dan kontra, dan itu wajar gitu. Nah, mari kita jadikan pro dan kontra ini sebagai tapi bukan utama ya, jangan dijadikan tolak ukur utama. Jadi paling tidak menjadi sebuah kritik, saran, gambaran, referensi untuk kita lebih bagaimana memperbaiki diri. Yang sudah menjadi orang baik ya terus menjadi orang baik. Jangan menjadikan jangan misalkan teman-teman sudah berusaha untuk menjadi peduli, berbuat baik sama orang, tiba-tiba ada yang membicarakan kita di belakang, ngapain sih seperti ini, dan ya itu biarkan, itu bagian dari reaksi sosial gitu. Itu wajar sih. Terus berbuat baik, terus peduli. Nah, mengenai peduli, terkadang kita selalu bertanya, memang ada orang-orang yang benar peduli dan tulus di dunia ini ya. Jangan selalu menuntut orang lain untuk perubahan gitu. Sekali-kali bertanya pada diri sendiri. Nah, ketika kita bertanya, memang ada orang yang benar-benar tulus dan peduli ya. Jadi pertanyaan itu gitu. Jadilah jawaban atas pertanyaan-pertanyaan keresahan kita. Jadilah yang terbaik dalam versi hidupmu sendiri. Demikian dari saya, teman-teman sekalian. Sekali lagi mohon maaf apabila banyak khilaf, salah kata, salah ucap, salah tindakan. Semoga channel YouTube yang sederhana ini bisa menginspirasi, bisa menyambung persaudaraan kita, kemanusiaan kita, bisa juga untuk menggugah teman-teman untuk terus semangat berproses, semangat berjuang. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.